Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang prospek bisnis apotek. Di beberapa channel YouTube saya, di beberapa video itu ada yang bertanya, apakah membuka bisnis apotek pada saat pandemi seperti ini itu masih prospek atau bukan? Kalau masih prospek itu bagaimana caranya? Kalau misalnya nggak prospek, kira-kira kita harus menunggu waktu berapa lama? Karena kondisi krisis ini kan tidak menentu ya. Bisa berakhir dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan 3 tahun. Tetapi kita harus mengambil suatu keputusan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau membuka bisnis apotek ya, khususnya pada saat sekarang ini ya, dimana memang bisnis hampir semuanya lesu dan hanya beberapa sektor saja yang bisa bergerak, khususnya sektor yang online ya, dan beberapa produk. Tetapi untuk bisnis apotek ini memang agak unik. Di beberapa lokasi, misalnya daerah perifer, kemudian yang di daerah pinggir-pinggir itu nggak terpengaruh ternyata. Beberapa teman yang mempunyai bisnis apotek di daerah perifer dan kebetulan tidak terpengaruh, itu karena memang konsumennya adalah orang-orang sekitar situ saja, di daerah sekitar situ. Terus kemudian ya mungkin daya belinya agak mengalami penurunan, tapi penurunannya tidak sedrastis teman-teman yang memiliki bisnis apotek di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan itu khususnya yang daerah pariwisata, kemudian daerah yang banyak pendidikannya seperti di Jogja, itu pengaruhnya cukup besar Bapak Ibu. Nah, di saat pandemi seperti ini itu apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita menunggu sampai ekonomi pulih kembali, kemudian baru kita membuka apotek, itu saya rasa bagus juga sih, karena kita antisipasi ya, jangan-jangan krisis ini bisa bertambah, atau jangan-jangan memang masyarakat kita memang sangat daya belinya sangat turun, sehingga apa-apa yang bukan kebutuhan pokok atau bukan kebutuhan utama itu pasti akan mengalami penurunan yang signifikan. Tetapi yang perlu kita jadikan pertimbangan adalah kita perlu membuat suatu strategi bisnis di saat pandemi itu yang disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Jadi itu. Dan apabila kita memulai bisnis apotek pada saat sekarang, kalau misalnya tahun depan itu ekonomi sudah mulai stabil, kemudian masyarakat sudah mulai berani lagi untuk membelanjakan uangnya, maka itu suatu langkah yang sangat bagus, sangat brilian. Jadi kalau menurut saya, ketika Bapak Ibu sudah memiliki modal, memiliki uang untuk investasi di bisnis apotek ini, ada baiknya Bapak Ibu sudah mulai merencanakan di masa-masa sekarang ini. Lebih baik fokus mencari lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis itu yang bagaimana ya? Ya lokasi yang kemungkinan kedepannya itu adalah bisa mencapai target omset yang kita inginkan. Misalnya di daerah kecamatan yang apoteknya belum ada atau jumlah apoteknya baru sedikit, itu sangat strategis. Atau di daerah perkotaan tetapi yang memang potensinya itu ada, itu nggak masalah. Jadi silakan Bapak Ibu mencari 2 lokasi tersebut, dan kira-kira kalau sudah lokasinya bagus, sudah dicoba aja. Karena kalau kita tidak segera memulai pada saat sekarang, nanti kita akan terlambat.
Jadi pemain bisnis itu waktu itu sangat berharga ya Bapak Ibu. Ketika kita terlambat memulai sesuatu bisnis, maka biasanya kita akan ketinggalan. Ketika pemain bisnis sudah mulai panen, ibarat petani itu sudah mulai panen, kita baru menanamnya. Nah, nanti ketika panen sudah selesai, terus musimnya bisa berganti, kita baru panen, atau pada saat panen harganya turun, nah itu baru kita terasa. Jadi menurut saya bisnis apotek masih tetap prospek, asal dilakukan strategi yang tepat. Yang pertama adalah memilih lokasi yang tepat, kemudian yang kedua adalah strategi marketing yang tepat. Nah, untuk memilih lokasi itu memang ya tidak gampang ya Bapak Ibu, karena memang lokasi itu sangat menentukan bagi bisnis apotek, khususnya bisnis apotek. Kan bisnis lokasi itu harus benar-benar kita perhitungkan, jangan hanya sekedar kita memperhitungkan biaya sewa dan lain-lain, atau kita memilih lokasi yang nggak sewa, misalnya di rumah asal nggak sewa kita bikin, nah, itu biasanya kurang prospek. Tetapi kalau misalnya di rumah kita di pinggir jalan, kemudian di daerah yang kompleks, yang cukup ramai, itu ya nggak masalah. Itu. Terus yang kedua, strategi yang kita gunakan. Mungkin sekarang ya sudah mulai orang menggunakan marketing online. Itu perlu kita coba dalam bisnis apotek. Ada beberapa apotek jaringan yang besar ya, itu sudah mulai membuat aplikasi online, sehingga orang nanti tinggal belanja secara online sudah diantar ke rumah. Bisa saja tren seperti ini nanti akan booming, tetapi kembali lagi nanti ke konsumennya. Apa konsumen itu bisa dibebankan biaya tambahan, misalnya biaya pengiriman dan lain-lain. Kalau konsumennya menengah ke atas mungkin nggak masalah ya, tapi kalau konsumennya menengah ke bawah mungkin tetap berpengaruh. Jadi itu. Terus untuk pemilihan lokasi yang tepat itu akan menentukan strategi. Kalau Bapak Ibu membuat pilihan lokasi bisnis apotek di daerah perifer, maka permainannya adalah berbeda dengan ketika bisnis di daerah perkotaan ya. Nah, untuk di daerah perifer itu bagaimana permainannya, nanti saya akan bisa jelaskan lebih lanjut di web mentoring bisnis apotek. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin mengetahuinya nanti lebih lanjut bisa bergabung di web mentoringbisnisapotek.com, dan tentu saja itu berbayar karena memang kita memberikan materi-materi yang khusus yang tidak bisa kita berikan secara umum karena memang agak bersifat rahasia ya. Nah, nanti bisa bergabung di situ. Terus kemudian nanti setelah Bapak Ibu paham, kemudian mengerti, Bapak Ibu bisa membuat strategi khusus untuk apotek Bapak Ibu semua. Dan kita juga membuat semacam grup khusus atau konsultasi khusus ketika nanti Bapak Ibu ada masalah ketika dalam pembuatan bisnis apotek. Jadi itu. Kalau untuk yang di daerah perkotaan itu biasanya permainannya ya hampir sama, penjualan obat resep, obat bebas, kemudian ditambah dengan swalayan. Biasanya seperti itu, dengan faktor harga yang berbeda-beda tiap daerah, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Untuk daerah yang biaya hidupnya mahal, biasanya faktor harganya juga mahal karena untuk membackup biaya operasional. Jadi itu ya. Jadi yang bisa saya sampaikan di video singkat ini adalah bahwasanya prospek bisnis apotek di saat pandemi ini masih cukup bagus, cukup strategis, asalkan kita mampu memilih lokasi dan mampu membuat strategi marketing dan pengelolaan bisnis apotek secara tepat. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan buat
komentar di video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.